Kisah nyata terjebaknya 13 pesepak bola junior di dalam gua selama lebih dari 2 minggu. Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gua Fedrian, dan gua Faris. Hari ini kita akan ngebahas film tapi dokumenter kali ini. Iya. Gila, ini menarik banget sih. Asli menarik banget. Gue baru saya nonton, gue nangis. Asli gue nangis. Gila. Beneran gak nih? Enggak, seriusan beneran menangis. Gitu. Jadi ini kan ceritanya tuh tentang, mungkin kalian udah pernah tahu gitu ya, terjadi di tahun 2018. 12 pesepak bola junior yang umurnya tuh baru 11 sampai 16 tahun sama satu coach terjebak di gua selama 2 minggu, bro. Karena viral ini. Viral dulu. Viral abis. Iya, disiarin di TV Riz waktu itu. Anjir, gue gak tahu ya. Dunia lagi. Jadi ini di Netflix ya, judulnya The Trap 13, How We Survive the Thai Cave. Ini gila sih, gila banget gitu. Jadi kronologinya itu lebih, dia habis latihan gitu, habis main ya maksudnya ya. Iya, habis tanding. Bukan habis menang ya? 2-0. Iya, gue gak tahu tuh yang menang yang mana tuh. Pokoknya habis tanding dah. Iya, habis tanding gitu. Terus si coachnya itu kayak, ayo kita ke goa yuk gitu. Karena goanya tuh indah banget gitu. Dan akhirnya mereka ke goa, dan ternyata banjir goanya. Lu bayangin lu ke goa dan banjir. Jadi lu nggak bisa keluar, jalur keluar lu tuh ketutup sama air. Tapi itu kalau di filmnya banjirnya gara-gara apa sih? Hujan ya? Hujan. Iya, tapi itu emang bingung juga sih gue. Apa Kenapa? dia tiap banjir, Tiap lagi? hujan. Apa dia tiap hujan sekali langsung banjir apa gimana? Iya, cuma anehnya tuh bahkan setelah hujannya berhenti gitu ya, tapi dia masih banjirnya masih lama kan? Iya. Yang ada estimasinya tuh kan? Iya, Estimasi 4 berapa bulan tuh. Berarti kan ketika hujan turun di situ banjir, terus surutnya lama gitu goanya berarti ya. Iya, jadi ya sebenarnya katanya sih gara-gara musim hujan gitu ya. Jadi Iya, kayak di situ di palangnya tuh tertulis bulan Juli sampai November tuh sebenarnya berbahaya untuk lu ke gua ini. Malah udah nggak boleh masuk. Nggak boleh. Mereka masuk 23 Juni gitu. Tapi emang prediksinya tuh harusnya itu masih cerah gitu. Cuma kan terkadang ya cuaca nggak bisa diprediksi ya. Iya kan, gitu. Dan akhirnya ya mereka terjebak di sana. Dia 2 minggu ya, 10 hari lah kurang lebih ya. 10 hari bener. lu nggak ada makanan gitu. Tapi dia masih nunggu lagi. Iya, 10 hari kan ketemu. Masih nunggu lagi kan. Ya cuma maksud gue 10 hari lu tuh gak makan. Lu cuma minum air goa aja. Lu bayangin tuh, gimana tuh pencernaan. Gue sih secara gak langsung kita masih bisa hidup selama 10 hari ya, tanpa makanan ya, hanya minum ya. Iya. Gitu. Dan semua tuh yang di film ini, di dokumenter yang dijelasin itu dari coachnya juga bilang adalah mindset gitu. Mindset lu diubah banget. Kayak coachnya itu selalu bilang kalau di dokumenternya tuh dia ngasih tahu kayak, ya gue nggak mau anak-anak kecil ini, karena coachnya umur 24 saat itu. Gue nggak mau anak-anak kecil ini diem aja atau pasrah gitu. Jadi gue kasih suatu harapan yang kayak, lu gali, ayo kita gali, kita bisa melihat nanti sisa 5 meter lagi gitu. Ada kegiatan. Gila, asli. Tapi untung coachnya kayak gitu ya, maksudnya apa sifatnya, terus juga perjalanan hidup coachnya, karena kan diceritain juga di dokumenter ya kan, kalau dia kehilangan keluarganya. Ada kan tuh, ada kayak dia kehilangan orang tuanya, apa ibunya kan berentet pertama. loh. Iya, adenya, terus adanya, ibunya, bapaknya. Nah itu kayak ada backgroundnya, jadi yang bikin dia apa ya, nge-survive. Bukan cuma dia doang, tapi sama anak-anak yang lain gitu. Iya. Kalau gue masuk itu kayak mati dah tuh semua anak-anak. Di dokumenternya tuh bener-bener ngasih emosi yang gimana nih, buat gue nangis tuh, karena ini anak kecil 2 minggu di dalam gua, nggak ada makanan, lu nggak tahu mau ngapain gitu. Dan apa motivasi lu untuk hidup tuh menurut gue udah susah banget nyarinya. Yang ada di pikiran gue saat itu kalau gue ada di situ adalah, mungkin gue bisa makan temen gue anjir. Gitu loh, karena laparnya kan udah gila banget kan. Iyalah. Ya bahkan mereka aja sampai pikiran itu kan, yang di dokumenter. Iya. Untuk makan ya, siapa yang mati nggak tahu itu serius atau enggak ya. Gila, tapi keren gila sih. Maksudnya di dokumenternya juga yang bagusnya adalah dia tuh ngasih ada footage aslinya juga yang pertama kali ditemuin kan. Thank you gitu-gitu kan. Itu gila sih. Gue nggak bisa bayangin perasaannya ketika ngeliat ada orang lain selain mereka gitu nongol dari air. Anjir dah. Gila deh menurut gue. Menarik sih untuk dokumenternya sendiri juga menurut gue cukup detail ya, cukup lengkap gitu loh. Jadi lu asli sih, lu nonton dokumenter ini cuma 1 jam 45 menit udah tahu
case-nya dari nol sampai akhir sih, di mana pemerintah Thailand dibantuin sama banyak banget negara gitu loh. Iya. Dan point of view para survivornya. Malah ada sejarahnya juga loh. Iya, dari kayak gunungnya itu kan, goanya itu terbentuk karena apa. Menurut gue itu menarik sih. Jadi menambah pengetahuan juga setelah lu nonton kan. Iya. Bener-bener asli. Menarik sih menurut gue, bagus, sangat amat bagus. Dan evakuasinya ya, kalau kita ngomongin evakuasi, wah gila itu. Dia bilang ini evakuasi ini belum pernah dilakuin sebelumnya. Di dunia tuh belum ada gitu. Karena lu butuh 3 jam untuk dari goa awal dari luar sampai dalam. Itu pun profesional. Itu pun profesional karena goanya itu panjangnya jarak dari luar sampai dia dalam tempat TKP-nya, korban-korbannya gitu, survivornya lah. Itu 2 kilometer, Fet. 2 kilometer dipenuhin air gitu. Jadi semua gua tuh dari jalur, misalnya ada 3 jalur gitu ya. Jalur keluar tuh ada 2. Itu semua ditutupin sama air. Gitu. Kenapa bisa? Karena hujan, terus airnya merendap ke tanah. Keluar dah tuh dari sela-sela gitu. Iya. Gila itu maksud gua. Ya kan? Gila. Terus yang kerennya di dokumenter itu dikasih 2 pilihan gitu loh kalau lu nonton. Kayak oke, ini anak-anaknya mereka kan untuk nyelam itu perlu profesional gitu ya. Pilihannya mereka harus disuntik bius total sampai mereka pingsan, terus dibawa, tapi ada banyak faktor gitu. Yang pertama oksigen yang kemasukan air, dia bisa mati, tekanan yang ngebuat dia itu juga bisa mati, terus suhu juga bisa buat dia mati gitu. Kalau seandainya nggak ada bius total, kepanikan mereka akan ngebuat mereka juga bisa mati gitu. Nah dia bilang keputusan terbaiknya adalah di bius total, karena kalau seandainya amit-amit ketika mereka mati karena tertidur. Iya. Gitu. Terus sama dia bilang ada opsi ketiga, menurut gue opsi ketiga adalah opsi yang tidak mungkin dilakukan, adalah menunggu airnya surut selama 4 bulan. Geblek lah. Gak mungkin sih, kalau gue jadi orang tua juga kayaknya kasihan dah 4 bulan. Ya tapi masalahnya lebih ke itu sanitasi kan. Iya, cuma pintar juga sih yang dari Australia, yang dia bilang kayak nggak mungkin kalau seandainya lu disuruh di sana sampai 4 bulan, mereka kita kasih makan terus dan mereka akhirnya buang air di tempat hal yang sama, itu akan nimbulin penyakit dan virus. Gitu. Mereka akan mati perlahan, nggak kena sinar matahari dan lain sebagainya. Ya udah, pilihannya orang tuanya para korban disuruh tanda tanganin form yang 50-50 kondisi anak lu bisa hidup. Gila asli sih. Ya, makanya gue bilang nih, gue nonton dokumenter kayak gini ya selalu sedih gue, nangis gue. Tapi gue lebih sedih pas ini sih, pas angkatan lautnya itu meninggal. Oh iya, ada satu ya. Iya. Kasian ya. Itu kasian banget. Pengen nyelamatin gitu. Gila jadi sih korban aja. Pas ngeliat pengakuan istrinya, apalagi kayak nggak apa-apa. Maksudnya bukan salah anak-anaknya juga terjebak di situ kan. Mereka pun nggak mau. Gila, itu nyentuh banget sih, Fet. Karena apa ya? Lu salah satu korban yang bener-bener dia ngasih oksigen kan. Dia sendiri kehabisan kan, tapi kan gitu. Karena lu kalau nonton dokumenter ya, itu airnya itu deras banget. Iya, gila arusnya. Belum tajam-tajam. Iya, dan dia bilang kan, ini kenapa susah, kenapa lama? Karena ketika lu nyelam di air, yang pertama airnya deras, lu nggak bisa berenang. Tekanannya, debit airnya tekanannya cukup kuat gitu. Dan satu lagi, ketika lu udah pakai cahaya dan lu melek dalam air, penglihatan lu nol, gak kelihatan. Jadi lu cuma jalan setapak nyantolin tali, setapak nyantolin tali gitu. Gila sih, itu yang penyelamnya salut sih gue. Dia bolak-balik ngambil anaknya 3 jam. Iya. Gila sih. 3 jam itu satu trip kan ya? Iya, satu trip bolak-balik 6 jam, gila sih. Setelah mereka keluar gitu ya, itu kan wah tepuk tangan meriah ya dari semua penonton di sana. Sampai gitu. ada nobar loh. Sampai ada nobar. Iya di luar ya. Nobar kan? Iya, semua berhasil gitu. Padahal wartawan gitu ada yang bilang kayak mereka nggak bakal selamat. Iya. Ada cangcimen juga kan? Anjir. Itu Indonesia bangsa. Kalau udah rame, ada tukang sate. Iya. Udah banyak tukang jual merchandise bekaos aja. Buka-buka anaknya. Ini kurang ajar itu kalau ini. Tapi menariknya adalah semuanya kan akhirnya sembuh gitu ya. Terus akhirnya dapat reward lah. Presiden FIFA juga ngomong kan, saat itu kalau nggak salah mau Piala Dunia Rusia ya, yang dekat 2018 ya. Iya, mereka tuh boleh nonton gitu, diundang. Dan akhirnya banyak tuh karena mereka juga hobinya sepak bola tuh nonton di Piala Dunia, terus ketemu Ibrahimovic, nonton MU saat itu MU 2018 MU lagi noob lagi. Kayak kalah ya. Tapi seenggaknya ada hikmahnya lah. Ada. Maksudnya pas gue juga tersentuh pada saat dia ngomong kayak gue udah berhasil diselamatkan gitu. Perjuangannya berat banget kan.
dan gue harus jadi anak baik gitu. Iya sih. Benar. Iya benar-benar. Karena kan dia kayak nggak mau sia-sia gitu kerja kerasnya orang itu kalau gue jadi bobrok orangnya gitu kan. Itu sedih sih. Itu menarik lah. Pokoknya menurut gue dokumenternya tuh menjelaskan dari kasusnya tuh dari nol sampai selesai gitu. Iya gitu. Udah cukup ini banget lah. Tapi mungkin pertanyaan terakhir dari gue untuk dokumenternya sendiri, lu enjoy nggak nontonnya? Ya ada beberapa momen yang emang lagi seru gitu, tapi kadang ada yang beberapa yang bosenin juga sih. Tapi yang bikin nggak bikin bosen sih, bikin apa ya? Bikin rada pokoknya intinya karena kita udah tahu mereka udah dikasih tunjuk mereka survive gitu di awal, jadi kayak terakhirnya survive nih udah tahu gitu lah. Nggak ada elemen of surprise-nya gitu. Intinya gitu doang sih. Iya. Kalau gue sih oke-oke aja sih, karena banyak footage dari luarnya. Iya, gue juga sih. Gue pengen tahu aja gitu keadaan di luar gimana. Kan kadang kalau ngeliat di dalam doang pusing gitu ya, sedih. Jadi ngeliat di luar jadi kayak ada, wih seru. Iya, gue juga sih. Gue mungkin salah satu yang gue cukup miss-nya ya pasti dokumenter selalu kayak gini sih, memberikan emosi gitu. Harus bisa memberikan emosi, empati ke para penontonnya, apalagi kasus-kasus kayak gini gitu kan. Dan itu cukup berhasil sih dari komentar orang tuanya. Iya benar. Oke lah kalau kayak begitu, jangan lupa follow sosial medianya Opini Tengah Malam. Semua aset digitalnya di follow ya, Twitter, Instagram, TikTok, tentunya websitenya, YouTube-nya kunjungin semua. Di Noise, di subscribe, boleh dong story terus tag Opini Tengah Malam ya, gitu, dan tag Noise-nya juga gitu, dan ya semuanya lah pokoknya. Oke kalau kayak begitu, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.